Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Bapak-bapak semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bisa ketemu lagi dengan Al-Fakir. Sama-sama kita menimba ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan kita diberikan pemahaman yang benar. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan bab al-ilahiyat yang sudah kita bahas panjang dan lama. Sekarang waktunya kita membahas kepada pembahasan bab an-nubuwat, bab tentang kenabian dan kerasulan. Jadi yang termasuk di dalam pembahasan tauhid, ilmu tauhid atau ilmu akidah itu ada pembahasan tentang nabi, pembahasan tentang rasul. Pembahasan tentang nabi dan tentang rasul ini dinamakan nubuwat, bab tentang kenabian atau kerasulan. Apa yang dibahas di dalam bab tersebut? Yang dibahas adalah sifat wajib bagi nabi, sifat jaiz dan sifat mustahil. Kenapa sifat ini dibahas? Karena untuk meyakini bahwasannya para nabi itu mengemban tugas dengan secara penuh, kita harus memahami sifat wajib, jaiz dan mustahil. Maka dibahaslah pembahasan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, karena setelah kita memahami bahwasannya Allah Subhanahu wa taala Maha Esa, maka kita pintu selanjutnya adalah memahami bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya untuk menjelaskan hukum-hukum syariat. Itu dia kenapa kita harus mempelajari bab tentang nubuwat atau kenabian. Baik. Yang pertama akidah ya, kita sudah membagi keilahiyat, nubuat dan sam'iyat. Ini bapak-bapak semua sering saya sampaikan, ini adalah bab pokok daripada ilmu akidah. Nah, jadi yang dibagi ini ilmu akidahnya, bukan akidah. Sebab beda nanti kalau akidah itu ya keyakinan kita. Tapi kalau ilmu akidah berarti nanti ada istilahnya, ada kaidahnya, ada susunan babnya. Nah, susunan bab dalam akidah itu secara garis besar ada 3. Ilahiyat, nubuwat, dan sam'iyat. Ilahiyat itu yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nubuwat yang berkaitan dengan para nabi dan rasul. Sam'iyat yang berkaitan apa yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Misalnya kabar tentang hari kiamat, kabar tentang al-mizan, timbangan di hari kiamat, kabar tentang siratal mustaqim, kabar tentang surga dan neraka. Itu semua dibahas di bab sam'iyat. Berarti secara garis besar tauhid ini ada 3. Di bab ilahiyat yang dibahas tentang Allah bukan zatnya, tetapi yang dibahas adalah sifatnya. Ya, pertama Allah punya sifat wujud. Nah, ini yang paling penting dari semua akidah adalah Allah Subhanahu wa taala punya sifat wujud. Inilah fondasi dari segala fondasi akidah. Yaitu Allah punya sifat wujud. Kemudian Allah punya sifat kidam, bako, dan seterusnya. Ini udah kita bahas panjang. Dan sampai beberapa kali pertemuan, alhamdulillah sudah selesai. Kalau mau misalkan dilihat lagi, ada di channel di Masjid Al-Aqsa lengkap. Kemudian kenubuat yang kita kali ini, baru nanti terakhir ke sam'iyat. Kenubuat ini tidak banyak pertemuannya. Karena nubuat tidak sebanyak pembahasan ilahiyat. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan kita adalah kenapa para ulama menyusun babnya seperti ini? Kenapa ilahiyat dulu? Kenapa nubuat setelah ilahiyat? Baru setelah itu sam'iyat. Kenapa? Kenapa enggak dibalik? Nubuat dulu, ilahiyat kemudian baru sam'iyat? Atau sam'iyat dulu, baru ilahiyat dan nubuat? Nah, jadi para ulama ketika menyusun babnya itu mempunyai filosofi.
mempunyai metode. Kenapa yang disusun dulu bab ilahiyat? Ya, karena untuk membenarkan, karena kan gini, iman itu artinya adalah tasdiqun bil qalbi, membenarkan dengan sepenuh hati bima ja'a bihi nabiyyu alaihi salatu wassalam, dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad atau Nabi secara umum. Jadi kita membenarkan apa yang dibawa Nabi dengan hati kita, itu namanya iman. Ya, sekali lagi, pembenaran kita terhadap Nabi yang diutus kepada kita atau kepada manusia, itulah dinamakan dengan iman. Jadi kita mengimani apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasannya itu dari Allah. Inilah iman. Kita membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam, bahwasannya apa yang dibawa Nabi Isa itu dari Allah, itulah iman. Kita membenarkan dengan hati kita apa yang dibawa oleh Nabi Musa, bahwasannya itu dari Allah, itulah iman. Nah, untuk mencapai iman kepada Rasul, membenarkan apa yang dibawa oleh para Rasul, bahwasannya apa yang mereka bawa itu adalah dari Allah, ini tidak bisa nyampai ke titik ini, ke titik percaya dan membenarkan apa yang dibawa Rasul itu dari Allah, sebelum orang tersebut harus meyakini bahwasannya Allah itu ada. Bagaimana seseorang itu membenarkan apa yang dibawa Rasul itu dari Allah, sementara dia nggak percaya Allah? Bagaimana mungkin seseorang itu bisa membenarkan bahwasanya hukum-hukum syariat yang dibawa Nabi atau Rasul itu diwahyukan dari Allah, sementara dia tidak meyakini adanya Allah. Jadi untuk membenarkan para Rasul, membenarkan risalah yang dibawa para Rasul, itu sebelumnya ini harus ada keyakinan dulu bahwasannya Allah itu ada. Nah, makanya bab yang pertama disusun adalah bab tentang sifat Allah, yaitu wujud. Karena kalau Allah sudah diyakini ada, maka pintu masuknya akan mudah untuk membenarkan apa yang dibawa oleh para nabi. Maka setelah dari bab ilahiyat, loncat ke bab nubuat. Ibaratnya orang sudah percaya, yakin bahwasannya alam semesta ini punya pencipta, penciptanya Esa, punya sifat Qudrah, punya sifat iradah, dan seterusnya. Kemudian setelah itu yang menciptakan alam semesta ini yang namanya Allah mengutus para rasul, maka di sini dibahas di bab nubuat. Maka setelah kita membenarkan apa yang dibawa rasul, rasul tersebut membawa tentang berita hari kiamat dan seterusnya, disinilah kita loncat ke bab sampian. Inilah filosofi kenapa para ulama menyusun bab akidah sampai seperti ini. Karena apa yang disusunnya itu mengandung alasan-alasan. Karena semua dari akidah itu alasannya ada di bab ilahiyat, terutama tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian saya ingin mengingatkan, tadi kan kita setelah kita meyakini akan keesaan Allah, ya, kemudian Allah mengutus para nabi, apa buktinya? Jadi misalnya ada orang yang mengklaim seseorang, aku adalah utusan Allah, aku adalah nabi Allah. Apa yang membuktikan orang tersebut itu benar utusan Allah? Ya, jadi kan nabi membawa kitab suci atau wahyu. Nabi siapapun, mau Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, itu membawa wahyu. Nah, kemudian yang membuktikan ketika mereka mengajak kepada kaumnya untuk beribadah kepada Allah dan mengikutinya, lantas pasti kaumnya akan bertanya, ini buktinya mana kalau kamu itu dari Allah? Buktinya adalah dengan mukjizat. Jadi mukjizat itu adalah bukti kalau seseorang itu memang utusan Allah. Nanti akan dibahas mukjizat itu apa. Intinya mukjizat itu sesuatu yang di luar kebiasaan manusia dan tidak bisa dilakukan oleh siapapun, baik dari manusia, jin ataupun malaikat.
hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi mukjizat ini sebagai pembukti, ya, surat identitas lah, bahwasannya emang dia benar dari Allah. Makanya di dalam Al-Quran mukjizat ini digambarkan sebagai al-bayyinat. Di dalam surat Al-Hadid, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad arsalna rusulana bil bayyinat. Sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bayyinat. Bayyinat itu apa? Bukti-bukti yang nyata. Maksudnya apa? Maksudnya mukjizat. Jadi setiap rasul itu pasti membawa mukjizat sebagai bukti kalau dia itu utusan Allah. Nah, mukjizatnya berupa apa? Misalkan berupa menghidupkan orang mati, membelah lautan. Nah, ini menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang buta, nggak bisa dilakukan oleh siapapun. Membelah lautan nggak bisa dilakukan kecuali oleh dengan mukjizat yang dibawa oleh Nabi. Nah, artinya kalau orang sudah mendatangkan mukjizat, maka dia itu resmi utusan Allah. Maka apa yang dibawanya wajib kita percayai. Ya. Makanya para nabi yang setelah Nabi Muhammad nggak membawa mukjizat. Yang ngaku-ngaku Nabi Musailamah Al-Kadzab nggak ada mukjizatnya. Ya, yang di Indonesia tuh Lia Edan nggak ada mukjizatnya. Ya, yang siapa? Ahmad Musaddiq nggak ada mukjizatnya. Ya, jadi hanya klaim aja. Kalau ditanya mukjizat nanti muter-muter kemana-mana. Nah, jadi kalau tanpa mukjizat berarti nggak ada bukti kalau dia itu Rasul. Nabi Muhammad mukjizatnya apa? Mukjizatnya Nabi Muhammad banyak banget. Dia yang membahas tentang mukjizat Nabi Muhammad itu ada di kitab Al-Khosaisul Kubra punya Imam Suyuti. Di antaranya keluarnya air dari jemari Nabi Muhammad SAW pada waktu itu sahabat lagi haus dan panas di tengah gurun pasir. Kemudian keluar dari jari jemarinya Rasulullah dan para sahabat semuanya minum dari situ dan merasa puas dengan minuman yang keluar dari jemari Rasulullah. Kemudian apalagi membelah rembulan, ya, di mana ini nggak bisa dilakukan oleh tukang sihir, nggak bisa peramal, dukun, jin, malaikat, nggak bisa. Maka ketika Rasulullah membelah bulan itu udah bukti yang nyata bahwasannya beliau itu utusan Allah. Kemudian risalah Nabi Muhammad itu abadi. Ya, kalau kita melihat Nabi Isa membelah lautan, menghidupkan orang mati, mukjizat model seperti itu cuma bisa dilihat di zamannya. Kita nggak bisa melihat mukjizatnya Nabi Isa atau Nabi Musa di zaman sekarang, udah berhenti di zamannya. Nah, Nabi Muhammad SAW karena sebagai nabi yang terakhir dan risalahnya abadi sampai hari kiamat, maka mukjizatnya itu diberikan Allah bukan hanya sekedar mukjizat yang seperti nabi-nabi dulu yang hanya berhenti di zamannya. Harus ada mukjizat yang kekal abadi yang membuktikan kalau Nabi Muhammad itu utusan Allah sehingga manusia diperintahkan untuk mengikutinya. Jadi harus ada mukjizat abadi karena risalah Islam abadi. Mukjizat abadi Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran ini sepanjang masa sebagai bukti kalau Nabi Muhammad itu utusan Allah. Lantas bagaimana kita mengetahui kalau Al-Quran itu mukjizat? Al-Quran itu mukjizat bisa diketahui dari berbagai segi yang banyak. Pertama adalah segi balaghah. Balaghah itu susunan bahasanya, susunan kalimatnya, sastranya. Ya, Al-Quran bukan karya sastra, cuman mengandung sastra. Di mana orang dari zaman Nabi Muhammad diturunkan sampai detik ini, sampai hari kiamat, nggak akan ada yang bisa membuat seperti Al-Quran. Dan Al-Quran itu menantangnya. Di dalam surat Al-Baqarah, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Qul in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisurah, kata Al-Quran. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, kalau kalian ragu Al-Quran itu sebagai mukjizat, maka coba kalian tulis satu surat aja yang seperti Al-Quran. Jadi Al-Quran nantangin.
dan sampai nanti hari kiamat nggak akan ada yang bisa menandingi Al-Quran. Maka disinilah segi kemukjizatan Al-Quran. Itu yang pertama. Ya, segi yang kedua apa? Segi yang kedua banyak hal-hal yang dikabarkan oleh Al-Quran dengan detail dan terperinci akan hal-hal yang masa depan. Yang belum terjadi dikabarkan dengan detail dan terperinci. Salah satunya adalah waktu terjadinya perang Romawi dan Persia di zaman Rasulullah. Orang Quraisy membela membela Persia. Orang Islam pada saat itu membela Romawi karena Romawi memakai agama ahli kitab yaitu Nasrani. Dan waktu itu ada kesamaan antara ahli kitab dan kaum muslimin. Maka kaum muslimin memihak ahlul kitab. Perang pertama orang Romawi dikalahkan Persia. Kemudian orang-orang Quraisy, kafir Quraisy berbangga hati, turunlah ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim alif lam mim ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin. Di sini diberitakan oleh Allah dengan secara terperinci sekali. Pertama katanya ghulibatir rum, bangsa Romawi dikalahkan. Wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun, dan mereka setelah kekalahan itu akan menang. Ini pertama. Yang kedua, wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibuna fi adnal ghulibatir rum fi adnal ardi, orang Romawi dikalahkan. Ini pertama. Kemudian fi adnal ardi, ya, di bagian bumi yang paling rendah. Jadi kalau kita lihat kekalahan bangsa Romawi dan Persia itu terjadi perangnya itu di dataran bumi, datarannya itu paling rendah atau alias di bawah permukaan air laut. Ya, jadi kan datarannya itu ada dataran rendah, dataran tinggi. Nah, ini orang Romawi perang sama orang Persia di satu tempat, tempatnya itu dataran rendah yang lebih rendah daripada lautan. Ya mungkin kita bisa lihat Belanda kalau sekarang ya. Kalau ini terjadi itu juga dataran rendah yang lebih rendah dari lautan. Jadi Al-Quran mengabarkan tempatnya dengan terperinci. Bahkan orang-orang jahiliyah nggak tahu kalau itu dataran lebih rendah dari lautan. Tapi Al-Quran ngabarin. Terus kata Al-Quran, wahum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Tapi setelah kekalahan mereka akan menang. Si bid'i sinin, dalam kurun waktu yang singkat kurang dari 10 tahun. Nah, jadi Al-Quran tuh ngasih taunya dengan terperinci sekali, yang mana peramal pun nggak bisa. Kalau kita lihat Nostradamus meramalkan tentang masa depan, itu nggak terperinci, hanya global saja. Kemudian ada yang terjadi, ada yang enggak. Ada yang memang sesuai fakta, ada yang enggak. Kalau Al-Quran ngabarin terperinci dan terjadi semuanya. Nah, orang nggak ada paranormal yang bisa merinci dengan rincian yang sedetail mungkin dan 100%-nya terjadi. Nggak ada. Paranormal, tukang sihir nggak bisa. Maka di sini kemukjizatan Al-Quran. Nah, ada banyak segi kemukjizatan Al-Quran yang mana manusia itu nggak bisa melakukan itu. Jin dan malaikat pun nggak bisa. Maka itulah menjadi mukjizat abadi Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika nanti di akhirat manusia ditanya, kenapa kalian nggak mengikuti Rasulullah? Manusia nggak bisa berdalih lagi. Mungkin nanti ada yang bilang, ya Allah, nggak ada Rasul yang diutus kepada kami. Tapi kan ada mukjizat yang membuktikan Rasul terakhir. Jadi manusia nggak bisa alasan lagi. Nah, jadi intinya di sini adalah mukjizat itu sebagai pembuktian orang yang diutus itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekali lagi poinnya, mukjizat adalah sebagai pembukti bahwasanya orang yang mengaku nabi atau rasul adalah benar-benar dia nabi atau rasul dari Allah Subhanahu wa taala. Namun yang harus kita perhatikan, ketika ada mukjizat menghidupkan orang mati, membelah lautan, maka orang tersebut nggak langsung percaya kalau itu adalah nabi, kecuali orang tersebut sudah meyakini ada Allah. Orang tersebut yakin ada Tuhan. Ya, contohnya aja gini, saya kasih analogi. Kalau ada orang ateis,
saya beritakan tentang kehebatan Al-Quran yang tadi. Orang ateis tersebut dia akan mengakui kehebatannya, tapi dia nggak langsung beriman, membenarkan Nabi Muhammad itu utusan Allah sebelum dia tahu dulu kalau memang ada Allah. Nggak mungkin orang itu membenarkan mukjizat, menerima mukjizat sebagai bukti dia adalah Rasul dari Allah sebelum orang tersebut kenal Allah. Sebelum orang tersebut tahu Allah sebagai pencipta. Maka sebelum orang tersebut bisa menerima mukjizat dan kemudian beriman kepada Rasul, orang tersebut harus yakin dulu ada zat yang menciptakan, ada zat yang melakukan, yaitu Allah. Nah, untuk meyakini adanya Allah itu harus dengan akal sehat. Jadi orang itu bisa kesimpulan, nyampe kepada kesimpulan Allah itu ada, Maha Esa, Maha berkehendak, berbeda dengan makhluknya. Itu dengan akal sehat, bukan dengan dari teks kitab suci. Jadi kalau ditanya kita, tahu dari mana kalau Tuhan pencipta itu ada? Dari teks kitab suci. Teks kitab suci itu dari Allah, kamu tahu dari mana? Dari kitab suci. Kitab suci itu benar, kamu kenapa dia benar? Karena dari Allah. Kamu tahu Allah itu ada dari mana? Dari kitab suci. Jadinya muter. Nah, kalau muter kayak gini nantinya para rasul akan kalah di debat. Ya, jadi untuk meyakini bahwasannya rasul yang diutus adalah Rasulullah dengan mukjizatnya, orang tersebut harus punya pengetahuan dulu bahwasannya ada pencipta, meyakini adanya pencipta yang Maha Esa yaitu Allah. Dan untuk mencapai kepada kesimpulan tersebut itu jalannya dengan menggunakan akal sehat. Jadi dengan akal sehat manusia dia bisa mencapai kesimpulan bahwasannya alam semesta ini ada yang menciptakan, Maha Esa, Maha berkuasa, tidak ada tandingannya, tidak ada sekutunya dan seterusnya. Nah, maka di sini bisa kita katakan. Nah, ini kan kita bilang bahwasannya bukti Allah itu Maha ada nggak bisa dari teks kitab suci. Jadi nantinya muter kayak gini. Allah itu ada. Tahu dari mana? Tahu dari kitab suci. Misalnya dari teks kitab suci. Oke. Lah kitab suci itu dari mana? Dari Allah. Allah itu ada dari mana? Tahu dari mana? Dari kitab suci. Lah kitab suci itu dari mana? Dari Allah. Lah kamu tahu Allah dari mana? Dari kitab suci. Wah, muter terus gini. Ya nanti rasulnya jadi kalau mendebat kaumnya gimana? Makanya Nabi Ibrahim ketika mendebat kaumnya, apakah Nabi Ibrahim pakai ini ada wahyu dari Allah kalau Allah itu Maha Esa, sembahlah Allah? Enggak. Nabi Ibrahim ambil kampak, dibasmi semua patungnya, disisain satu, kemudian setelah disidang kata Nabi Ibrahim, coba tuh tanya sama yang gede. Itu kan pakai akal. Seandainya dia Tuhan, pasti dia bicara. Atau kalau dia emang Tuhan, kenapa dia nggak bisa bicara? Nggak bisa bicara kok disembah? Ya, nggak bisa menolong kok disembah, kan pakai akal. Jadi para nabi ketika mendebat kaumnya itu dengan akal sehat agar mereka percaya adanya Allah. Coba lihat di kisah-kisah para nabi. Ya, makanya mereka mengatakan kenapa nggak menyembah yang menciptakan langit? Kenapa kalian menyembah patung-patung yang nggak bisa memberi mudarat, nggak bisa memberi manfaat? Patungnya diam, gimana engkau sembah? Nah, itu kan dengan dalil akal sehat. Jadi ketika para nabi diutus itu, bukti ketika membuktikan Allah itu ada, nggak bilang ini dari wahyu yang saya dapatkan, bahwasanya Allah itu Esa. Jadi Allah itu Maha Esa. Tahu dari mana? Dari wahyu ini. Wahyu ini dari mana? Dari Allah. Ya. Kemudian kamu tahu Allah Maha Esa dari wahyu ini. Ya, jadinya muter-muter ya. Begini. Enggak nyampe-nyampe. Nah, makanya kita bisa membuktikan adanya Allah itu ada dari akal sehat kita. Akal sehat kita, orang yang akalnya masih waras, masih sehat, itu akan mengakui bahwasannya Allah itu ada. Ya, prakteknya seperti ini. Allah Maha ada tahu dari mana? Kita lihat alam semesta. Ya. Alam semesta ini berubah-ubah. Benar kan? Berubah. Saya dari kecil ke gede, dari nggak ada jadi ada,
dari siang malam, kemudian ya dari tua, kemudian wafat, kemudian lahir. Jadi alam semesta ini berubah. Nah, setiap yang berubah pasti ada yang merubah, atau setiap yang berubah itu pasti baru. Saya ini baru karena sebelumnya nggak ada. Kemudian muncul lagi yang nggak ada jadi ada. Berarti alam semesta ini karakteristiknya baru. Yang namanya baru pasti ada yang memperbaharui atau yang menciptakan, kan dengan akal. Nggak mungkin ada sesuatu baru tanpa adanya yang memperbaharui. Nggak mungkin alam semesta ini tersusun. Nggak mungkin tidak ada yang menyusun. Kan akal sehat kita ngomong begitu. Ada yang tersusun, nggak mungkin tidak tersusun. Ada yang rapih, tidak ada yang merapihkan. Itu kan akal sehat manusia udah menentang. Mau dia anak TK, mau dia anak SMP, mau dia anak SMA, mau dia profesor, mau dia profesinya tukang sayur, mau profesinya dia dosen, siapapun itu pasti akan mengakui kalau sesuatu yang tersusun pasti ada yang nyusun. Kan logika akal sehatnya begitu. Masa alam semesta yang begitu hebat nggak ada yang menyusun? Jadi akal sehat akan mengakui itu. Nah, maka di sini ketika kita mengetahui bahwasannya ya alam semesta ini ada yang menciptakan, ada yang memperbaharui, kemudian akal kita akan memahami ya bahwasannya yang memperbaharui dan menciptakan harus satu. Kenapa? Karena kalau lebih dari satu maka akan rusak. Karena yang satunya nanti mau ke kanan, yang satunya mau ke kiri, akhirnya ribut. Yang ada alam semesta rusak. Realitanya alam semesta nggak rusak. Nah, nanti yang satunya pengen berputarnya ke kanan, dari kanan ke kiri. Yang ini dari kiri ke kanan, nanti ribut. Hancur alam semesta. Berarti alam semesta penciptanya harus satu. Kemudian yang menciptakannya harus mempunyai sifat kuasa. Karena yang nggak berkuasa nggak akan mungkin menciptakan. Kemudian yang menciptakan harus punya kehendak. Karena yang nggak punya kehendak nggak mungkin menciptakan. Kemudian yang menciptakan itu harus bersifat qadim, tidak berakhir dan tidak berawal. Dan seterusnya. Nah, ini semua sampai kita kepada kesimpulan Allah itu maha ada. Ketika kita meyakini ada zat yang menciptakan, zatnya maha ada, kemudian zatnya esa, dan seterusnya, maka sampai kita kepada kesimpulan bahwasannya alam semesta ini punya pencipta yang namanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata para ulama, hukum asal dari mengetahui Allah itu Maha Esa adalah dengan akal sehat manusia. Bisa kita urutkan seperti ini. Allah itu ada. Kita mengukurnya dengan akal sehat. Setelah kita mengukur dengan akal sehat, Allah itu ada. Kemudian ada mukjizat. Mukjizat itu dari seorang yang mengaku nabi. Maka kemudian kita mengetahui akan kebenaran Rasul. Ya. Kemudian Rasul membawa apa? Membawa berita tentang hari kiamat, hari akhir. Karena kita udah mengetahui Rasul itu dari Allah benar 100%, maka apa yang dibawa Rasul semuanya benar dari Allah. Disinilah kita bisa beriman. Ya, ketika kita meyakini Allah ada, itu dibahasnya di bab ilahiyat. Kemudian mukjizat dan kebenaran Rasul di bab nubuat. Dan berita tentang hari kiamat itu di bab sam'iyat. Nah, 3 bab inilah yang kemudian menjadi susunan bab tauhid. Ya, ilahiyat, nubuat, dan sam'iyat. Sekarang kita langsung masuk ke pembahasan. Jadi kesimpulannya adalah bahwasannya ya untuk seseorang itu nyampai kepada iman kepada Rasul, dia harus beriman dulu, percaya bahwasannya Allah itu maha ada. Makanya anak kecil yang baru balik, yang pertama kali diajarkan oleh orang tuanya sebelum sholat adalah tentang tauhid. Tauhid bahwasannya Allah itu sang pencipta, Allah itu maha esa, Allah itu maha segalanya. Setelah tauhidnya ditanamkan, ya Allah maha esa, maha pencipta, kemudian mengutus Rasul. Rasulnya ada berapa?
yang terakhir Nabi Muhammad membawa kitabnya Al-Quran, baru setelah itu diajarkan tentang sholat. Nah, ya, baik, sekarang kita pembahasan ke nubuat, bab yang pertama, yaitu definisi Nabi. Nabi itu secara bahasa apa? Nabi secara bahasa adalah an-naba, artinya berita. Jadi dia dinamakan Nabi karena dia membawa berita dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau dia dari kata an-nabuah, ar-rif'ah, artinya kedudukan yang tinggi. Kenapa dia jadi nabi? Jadi nabi itu adalah kedudukan yang tinggi. Makanya dia disebut nabi karena kedudukannya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kedudukannya lebih mulia daripada yang bukan nabi, jauh. Ya. Maka secara bahasa nabi ini mengandung dua makna. Kalau secara istilah syar'i, istilah syariat, nabi itu apa? Nabi adalah orang yang diwahyukan kepadanya berupa syariat. Ya, Bapak-bapak. Sekali lagi ada orang yang diwahyukan berupa syariat. Jadi bukan ilham. Jadi nanti beda antara ilham dengan wahyu. Baik diperintahkan untuk menyampaikan kepada yang lain atau yang tidak. Jadi nabi ini punya dua macam. Ada yang nabi disuruh sama Allah buat nyampaikan kepada manusia, ada nabi yang khusus buat dirinya sendiri. Nah, nabi yang menyampaikan ya syariat kepada orang banyak itu dinamakan rasul. Ya, jadi nanti ada hubungan nabi dan rasul, hubungannya apa? Habis ini kita lihat. Cuman dari definisi ini yang harus digarisbawahi, pertama syariat. Jadi setiap nabi itu membawa syariat. Syariat itu apa? Syariat itu udah kita bahas di pembahasan lalu, yaitu kumpulan hukum. Kumpulan hukum yang dibawa nabi ada tiga: akidah, fikih, dan akhlak. Tiga-tiga ini disebut syariat. Jadi syariat ini hukum, ya, ini hukumnya dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang titik lagi adalah nabi bisa disuruh menyampaikan, bisa nggak disuruh menyampaikan. Ada dua kemungkinan. Baik, sekarang kita lihat hubungan nabi dan rasul. Itu hubungannya seperti ini. Ya. Jadi kalau kita lihat rasul itu yang di titik hitam, nabi itu yang di titik putih. Maka ya, jadi nabi itu lebih umum daripada rasul. Setiap rasul adalah nabi, namun tidak setiap nabi adalah rasul. Ya. Sekali lagi ya, rasul itu lebih khusus daripada nabi. Jadi setiap rasul itu udah pasti nabi. Nah, tapi tidak setiap nabi itu rasul. Jadi nabi itu diwahyukan tapi nggak disuruh nyampaikan. Kalau rasul dia diwahyukan dan disuruh nyampaikan. Maka setiap rasul adalah nabi tapi tidak setiap nabi adalah rasul. Ini ada cerita, waktu itu orang Ahmadiyah pernah debat di TV Mesir, ya. Waktu itu Mesir sempat mau kemasukan Ahmadiyah tapi sekarang udah nggak ada lagi. Itu kehebatan Mesir. Jadi ada satu aliran yang meresahkan dan tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, itu dilarang. Beda sama di Indonesia, siapa aja monggo, ya kan? Jadi dites dulu. Kamu mengklaim bahwasanya ada nabi selain Nabi Muhammad. Atau orang Ahmadiyah, ya, sebab Al-Quran sendiri nggak pernah menyatakan adanya Rasul terakhir. Tapi Al-Quran cuma menyatakan wa khataman nabiyyin, yaitu penutup para nabi. Jadi kata orang Ahmadiyah, yang dibilang Al-Quran itu penutup para nabi, bukan penutup para Rasul. Jadi boleh aja ada Rasul setelah Nabi Muhammad, karena yang dinafikan para nabi. Kalau orang udah paham ini, jawabannya ya sangat simpel sekali. Nabi itu lebih umum daripada Rasul. Kalau Nabi aja udah nggak ada, ya apalagi Rasul. Sebab Rasul itu Nabi. Allah nafikan kenabiannya, apalagi Rasul. Nabi aja nggak ada, apalagi Rasul. Jadi memahaminya bukan dengan pemahaman yang benar, tapi dengan hawa nafsu aja, kebetulan dia lihat ada ayat yang kira-kira sesuai lah. Jadi logikanya udah jelas, rancu. Dia nggak paham arti Nabi dan Rasul. Jadi kalau Nabi aja udah nggak ada, apalagi Rasul. Jadi nggak bisa orang Ahmadiyah berdalih, oh kalau yang dinafikan Quran itu nggak ada Nabi. Kalau Rasul mungkin aja, soalnya ayatnya wa khataman nabiyyin. Ya ini adalah suatu kebodohan. Karena kalau yang dinafikannya yang lebih umum, yang lebih khusus otomatis.
Udah lebih dinafikan lagi. Nah, jadi di sini titiknya adalah setiap rasul adalah nabi, namun tidak setiap nabi adalah rasul. Yang kita pelajari sebenarnya adalah sifat rasul sebetulnya, ya. Kemudian ya, nabi kan kita mempelajari sifat nabi, maksudnya sifat rasul. Ya, kenapa? Karena dia menyampaikan kepada orang lain. Nabi itu ya dipelajari dalam akidah dari segi mempunyai sifat wajib, mempunyai sifat jaiz, mempunyai sifat mustahil. Jadi sifat wajib di sini bukan wajib secara fikih. Kalau wajib secara fikih adalah yang dilakukan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa. Enggak, bukan itu. Wajib di sini artinya mesti ada, pasti ada, enggak mungkin enggak ada. Jadi ada satu sifat yang dia itu pasti ada pada Rasul. Enggak mungkin ada sifat, enggak mungkin enggak ada. Namun ada sifat mustahil yang enggak mungkin itu sifat Rasul itu melakukan sifat itu. Ada yang namanya sifat jaiz, sifat yang boleh dilakukan, boleh enggak. Kayak misalnya apa? Menikah. Apakah Rasulullah boleh menikah? Boleh, enggak ada halangan. Kalau dipikir secara akal sehat juga boleh. Apakah Rasul itu boleh makan? Boleh. Apa yang melarang dia untuk makan? Apakah Rasul itu boleh berjalan di pasar? Boleh. Enggak ada yang melarang. Ini namanya sifat jaiz. Jadi yang kita pelajari dalam bab kenabian, apa sifat wajib bagi Nabi, sifat mustahil dan sifat jaiz. Nah, kita pelajari dari awal ya. Kita lihat dulu, sifat wajib pertama amanah. Jadi Rasul itu mustahil tidak amanah. Ya, nanti kita definisikan apa itu amanah. Kemudian siddiq. Ya, kalau secara singkat siddiq itu jujur, ya. Kemudian fatonah, cerdas, dan tabligh, menyampaikan. Ya, ini bagi Rasul ya. Jadi ini sifat wajibnya. Jadi nggak mungkin sifat ini nggak ada pada Rasul atau Nabi, mustahil. Wajib ada, makanya dinamakan sifat wajib. Kemudian lawannya apa? Lawan dari amanah adalah khianat. Nggak mungkin Rasul itu berkhianat. Berkhianat sama siapa? Sama Allah atau sama manusia. Nggak mungkin. Terus yang keempat, lawan dari siddiq apa? Adalah kazib, bohong. Mustahil seorang Rasul itu berbohong terhadap Allah, terhadap dirinya, atau terhadap orang lain. Mustahil. Kemudian sifat apa? Fatonah, cerdas. Lawannya baladah, bodoh. Nggak mungkin Rasul itu diutus, Nabi diutus sedangkan dia orangnya bodoh, nggak bisa berkomunikasi misalnya. Mustahil. Bagaimana mau menyebarkan wahyunya? Kemudian sifat tabligh. Tabligh itu apa? Menyampaikan. Mustahil Rasul itu nyembunyiin. Misalnya kata Allah, bahkan dulu Nabi Muhammad SAW ketika menginginkan ada satu wanita yang diinginkan Nabi Muhammad, cuman itu bukan bagiannya. Itu apa yang ada di dalam hatinya Allah ungkapkan di dalam surat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Surat apa itu? Al-Ahzab kalau nggak salah. Ya, mallahu mubdihi, itu yang artinya kira-kira seperti ini. Engkau Nabi Muhammad menyembunyikan sesuatu yang ada di dalam hati, sementara Allah akan menampakkan apa yang ada di dalam hatimu. Jadi Allah tampakkan yang ada di dalam hati Nabi Muhammad kalau Nabi Muhammad ingin menikahinya. Seandainya Nabi Muhammad mempunyai sifat ngumpetin, itu pasti ayat diumpetin nama Nabi Muhammad. Karena malu. Tapi sifat ini mustahil, maka tetap disampaikan kepada umatnya. Jadi mustahil seorang Nabi itu nyembunyiin sedikit pun dari apa yang Allah kabarkan kepadanya. Nah, inilah sifat wajib dan sifat mustahil bagi seorang Rasul. Sifat jaiznya itu ada di tengah ya. Ya, seperti apa? Dulu Nabi Muhammad menjahit misalnya. Nabi Isa makan, minum, tidur. Kemudian bermusyawarah dengan sahabatnya. Itu semua sifat jaiz. Enggak mencederai. Nah, jadi ini secara garis besar sifat wajib, mustahil, dan jaiz bagi Rasul. Bagi kita orang Islam, wajib mengetahui ini. Bagi setiap individu wajib. Individu yang sudah balik wajib mengetahui Rasul punya sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz, itu wajib. Maka kita menanamkan akidah itu hukumnya fardu ain. Ya, kemudian
Kita pelajari satu-satu. Pertama, amanah. Apa yang dimaksud amanah? Amanah di sini maksudnya terjaganya tindakan zohir dan batin mereka dari perbuatan yang terlarang secara syariat. Ya, jadi ada perbuatan bahkan makruh pun nggak pernah mereka lakukan baik dalam zohir dan batin. Jadi misalnya gini, ada perbuatan yang dilarang Allah, misalnya zina. Para nabi nggak pernah melakukan zina, baik secara zohir ataupun keinginan dalam batinnya untuk melakukan itu, nggak mungkin. Ya, kemudian ya, misalnya ada perbuatan yang makruh, nggak mungkin seorang nabi itu berbuat makruh atau keinginan dalam hatinya berbuat makruh. Ya, atau bahasa lainnya yang lebih simpel adalah Nabi itu terjaga dari sifat salah dan dosa. Ini bahasa simpel dari amanah. Yaitu terjaganya Rasul atau Nabi dari sifat salah dan dosa. Nah, inilah yang kemudian disebut dengan ismah atau maksum. Kita sering dengar Nabi itu maksum, terpelihara dari dosa. Ya, ini dengan sifat amanah. Jadi Nabi itu tidak pernah berbuat perbuatan haram secara zahir, dan di dalam hatinya nggak pernah ada penyakit hati, iri dengki, sombong, cinta dunia dan lainnya, semuanya bersih. Ya, makanya dulu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sempat dibelek dadanya sampai berkali-kali secara simbolik. Ya, di mana peristiwanya itu diceritakan dikeluarkan sesuatu yang buruk dari dalamnya diri Nabi Muhammad, kemudian kolbunya diambil dan dicuci dengan air zam-zam. Ini peristiwa sebelum ke Isra Mi'raj. Dicuci dengan air zam-zam ya di dalam nampan yang emas, kemudian dikembalikan lagi. Itu peristiwa begitu bagi Nabi Muhammad sampai 3 kali. Jadi kalau kita menengok ke dalam jiwanya Nabi Muhammad, nggak ada yang lain isinya kecuali baik, semuanya baik. Kalau di dalam diri kita, mungkin kalau di black ada riaknya. Oke, enggak semua. Ada 10%-nya, ada takjubnya, ada dengkinya, ada ini, masih ada jelek. Tapi kalau Nabi Muhammad udah dibersihin, dadanya udah dibelek. Jadi isi dalam diri Nabi Muhammad enggak ada yang lain kecuali kebaikan. Nah, ini semua para nabi begini, cuman yang lebih diagungkan, disucikan lagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi Muhammad sampai 3 kali waktu masih kecilnya sebelum balik, kemudian sebelum Isra dan sebelum Mi'raj juga dimandikan. Jadi isinya benar-benar Nabi Muhammad tuh nggak ada keburukan. Maka ketika wahyu turun, nggak ada hasrat 1% pun untuk menyembunyikan. Nggak ada hasrat 1% pun untuk merasa lelah. Nggak ada hasrat 1% pun untuk berbohong. Semuanya kejujuran, pasrah kepada Allah dan seterusnya. Makanya Nabi itu maksum, terpelihara dari dosa. Beda sama kita ya Bapak. Bahkan sampai para ulama juga nggak ada yang maksum. Jadi yang maksum adalah Nabi saja. Nah, inilah yang disebut dengan amanah. Ya, yang kemudian Nabi itu dinamakan dengan maksum. Nah, sekarang Rasulullah itu siapapun dia, Rasul pasti dia punya sifat amanah, terutama Nabi Muhammad. Kenapa? Karena dalil pertama dari logikanya, seandainya para nabi itu berkhianat, maka khianat adalah hal yang diperintahkan. Nabi nih berkhianat, gak amanah, berarti kita diperintahkan buat khianat dong. Nah, premis kedua, akan tetapi perintah terhadap khianat itu mustahil, maka Nabi berkhianat itu mustahil. Sekarang ditanya apa dalilnya? Kalau Nabi berkhianat, maka itu sama dengan perintah untuk berkhianat juga. Dalilnya adalah di dalam surat An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Jadi sama Allah kita disuruh perintah mentaati Rasul. Kalau Rasulnya berkhianat, berarti kita diperintahkan buat khianat. Sementara hal itu mustahil. Allah memerintahkan kita untuk berkhianat. Tahu dari mana mustahil kalau Allah memerintahkan kita khianat? Tahu di dalam ayat, ya, qul innallaha la ya'muru bil fahsya. Allah itu tidak memerintahkan kepada
keburukan dan kemungkaran. Sementara khianat adalah keburukan dan kemungkaran. Maka mustahil Nabi itu berkhianat. Ya. Kemudian ya, selanjutnya mungkin kita habiskan saja ya sifat wajibnya biar selesai semua. Ya. Sidik itu apa? Sidik itu sesuainya berita yang mereka kabarkan terhadap realita. Jadi kalau Nabi mengabarkan, Rasul mengabarkan, apa yang diucapkan sesuai sama realita, sama hatinya juga. Mungkin kalau dari kita ada yang nggak sesuai realita. Kita tahu nih misalnya si Zaid tidak lulus ujian. Terus saya bilang Zaid lulus ujian. Berarti kan ucapan saya nggak sesuai sama realita. Kalau Nabi nggak mungkin seperti ini. Semua ucapannya sesuai sama realita, bahkan sesuai sama isi hatinya. Tidak mungkin Nabi itu beritanya tidak sesuai realita atau tidak sesuai isi hati. Nah, ya dalilnya apa? Ya, seandainya Nabi itu bohong, maka Allah telah berbohong pula. Ya, seandainya. Akan tetapi Allah berbohong itu mustahil. Maka Nabi berbohong itu adalah satu hal yang mustahil. Kita tahu dari mana seandainya Nabi berbohong, Allah itu berbohong? Tahu dari mana? Ya, tahu dari hadis yang berbunyi sodaqo abdi fima yuballighu anni. Kata Allah di dalam hadis qudsi, kata Allah, hambaku, rasulku telah berkata benar ya terhadap apa yang aku sampaikan. Jadi di sini Allah memberikan kepercayaan kepada Nabi di dalam hadis qudsi. Seandainya Nabi itu berbohong dan Allah memberikan kepercayaan kepada orang yang berbohong, maka Allah telah berbohong. Sementara Allah berbohong itu mustahil. Mustahil. Maka mustahil Nabi itu buat berbohong. Ya. Ini dia sifat sidik. Kemudian sifat apa lagi? Sifat fatona. Cerdas, cerdik. Jadi para nabi itu cerdik. Kita lihat kisah-kisah semua di dalam Al-Quran. Nabi itu cerdik dan cerdas. Terutama yang menonjol. Kalau kita lihat yang paling kecerdasan itu nampak banget. Kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dengan patung-patungnya. Dengan patung berhala-berhalanya. Bagaimana Nabi Ibrahim merenungkan kemudian membantah mereka. Itu kita lihat cerdasnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi para nabi itu cerdas. Makanya kita orang Islam juga harus cerdas. Harus pinter gitu. Ini saya dengar sedikit intermezzo. Ada sebagian ustadz yang mendidik santrinya. Kata ustadznya, bagi saya nggak penting kalian pinter. Yang penting jadi orang baik. Bagaimana dibilang pinter itu nggak penting? Dua-duanya penting. Jadi orang baik penting, pinter juga penting. Kalau orang baik aja nggak pinter, nanti dibohongin orang. Kalau pinter aja nggak baik, nanti bohongin orang. Jadi dua-duanya penting, pinter dan jadi orang baik. Itulah sifat para nabi, pinter dan baik. Jadi jangan salah satunya. Harus pinter juga, baik juga. Nah, itulah yang dicontohkan Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, Nabi Musa, semua para nabi pinter dan baik. Fatona. Maka orang Islam harus cerdas, fatona. Nggak boleh jadi orang Islam yang punya sifat baladah, bodoh. Nah, di sini kita mencontoh para nabi. Jadi para nabi itu cerdas ketika berhadapan dengan orang, dia cerdas, dia bisa menjawab, dia bisa ini. Bagaimana mau menyebarkan risalah kalau dia sendiri nggak cerdas? Bagaimana berhadapan sama kaumnya? Ya, ini dalil logikanya apa? Dalil logikanya adalah ya, seandainya para rasul tidak cerdas, maka akan dikalahkan oleh pendustanya. Gimana ngadepin Abu Jahal, ngadepin Abu Lahab, atau ngadepin siapa lagi? Abu Janda. Abu Janda bukan zaman sekarang. Abu siapa lagi? Abu yang lain lah pokoknya. Gimana caranya? Ya kan? Akan tetapi hal tersebut mustahil. Maka mustahil Rasul itu tidak cerdas. Ya mustahil. Ya dalilnya apa kalau Rasul itu kalau dikalahkan pendustanya itu mustahil? Dalil dari Qur'annya, wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumi. Jadi kata Allah, itulah hujjah kami yang kami berikan kepada Nabi Ibrahim. Hujjah berupa argumen-argumen logika sehingga kaumnya nggak bisa ngebantah lagi. Nah, itu cerdasnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah sifat tabligh. Rasul wajib nyampein semuanya. Maka kata Rasulullah sebelum Rasulullah, taraktukum alal mahajjatil baido. Aku meninggalkan kalian tuh ya
pada sesuatu yang putih, siangnya malamnya seperti siangnya. Artinya Rasulullah itu menyatakan bahwasanya semua yang Allah wahyukan udah saya sampaikan, nggak ada yang kurang, nggak ada yang lebih. Jadi mustahil Rasul itu menyembunyikan walau satu huruf. Dalilnya adalah seandainya para nabi menyembunyikan, maka kita diperintahkan untuk menyembunyikan ilmu. Kan tadi kita disuruh ngikutin Rasul. Rasulnya misalnya menyembunyikan ilmu, berarti kita harus menyembunyiin ilmu dong. Tapi hal tersebut mustahil, maka Nabi menyembunyikan mustahil. Tahu dari mana kita kalau menyembunyikan ilmu itu mustahil? Tahu di dalam Al-Quran ayat Al-Baqarah 174. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab, sampai akhir ayat yang berupa ancaman. Jadi siapa yang menyembunyikan ayat yang ada di dalam Alkitab yaitu Al-Quran, maka dia akan dapat azab. Jadi di sini udah ada ancaman. Nah, bagaimana kalau Nabi itu menyembunyikan, kemudian Nabi itu kemudian kita seakan-akan disuruh ikut menyembunyikan, berarti kita sama-sama masuk azab. Berarti hal tersebut mustahil. Nah, berarti di sini Bapak-bapak kita udah selesai pada pembahasan sifat wajib bagi Nabi, sifat jaiz dan sifat mustahilnya. Ya, sifat wajibnya tadi adalah amanah, yang otomatis kita pahami tidak mungkin Nabi itu berkhianat. Kemudian sifat apalagi tadi fatonah, yang tidak mungkin Nabi itu bodoh. Kemudian yang ketiga adalah Nabi itu selalu jujur, tidak mungkin Nabi itu berkhianat. Kemudian yang terakhir adalah sifat tablik, Nabi itu menyampaikan dan tidak mungkin untuk menyembunyikan. Nah, itulah sifat wajib dan mustahil. Sisanya adalah sifat jaiz, boleh ada, boleh nggak dilakukan oleh para nabi dan rasul. Berarti dengan begini pembahasan kita sudah selesai tentang sifat wajib, jaiz dan mustahil bagi para nabi. Mudah-mudahan bisa kita pahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wa minallahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin saya langsung jawab ya. Tadi kalau pertama kalau nggak salah pertanyaan berapa nabi ya jumlah. Kalau berapanya para ulama sepakat ya 100 ribuan. 100 ribuan. 100 ribuan berapa itu saya lupa. Tapi sampai angka segitu. 100 ribuan nabi yang diutus dan rasul. Kemudian apakah kita wajib mengimaninya semua? Enggak wajib. Ya, artinya kita enggak wajib mengetahui siapa aja namanya, karena memang Al-Quran enggak ngabarin. Jadi kita enggak dituntut, tapi kita cuma mengimani Nabi itu ada segitu jumlahnya. Nah, yang wajib kita imani adalah yang 25, dan di antara mereka ada Rasul. Bagaimana dengan orang-orang seperti Siddhartha misalnya Pak ya? Siddhartha yang ajarannya ini kok sama ya dengan kita. Terus siapa lagi tadi yang disebutkan? Kalau dibilang apakah mereka, bahkan satu lagi Pak, bahkan Aristoteles juga sama. Ada yang mengatakan kok ini ajarnya tauhid ya, sama ya, gitu. Apakah mereka nabi beneran, atau muridnya para nabi, atau mereka orang soleh di zamannya yang bertauhid? Kalau sampai ke situ, mungkin untuk mencapai kesimpulan 100% bener apa enggaknya, kita nggak mungkin sampai ke situ. Tapi untuk indikator-indikator yang menyatakan akan hal tersebut mungkin aja. Jadi sampai kepada kesimpulannya sekitar 80% atau 90%. Bisa kita katakan ya dulu dia seorang nabi misalkan yang diutus ya wallahu alam. Tapi untuk sampai kepada 100% benar apa enggak? Nah, itu kita enggak tahu. Wallahu alam karena Al-Quran sendiri enggak ngabarkan, bisa jadi gitu. Tapi yang jelas ya, kalaupun mereka bukan nabi, tapi mereka berfilosofi ya dengan akalnya. Kemudian mereka misalnya jadi seperti ajaran tauhid kayak misalnya Aristoteles. Kita katakan saja dengan akal sehat orang itu bisa ambil kesimpulan Allah itu Maha Esa tanpa turunnya wahyu. Bisa. Buktinya Aristoteles sendiri, ya kan? Nah, jadi kalau saya katakan dari pertanyaan Bapak yang tadi, itu kita nggak bisa 100% mengetahui apakah benar dia Nabi utusan Allah atau tidak. Mungkin hanya dari beberapa indikator saja kalau ada yang sama. Itu Bapak. Tadi ada lagi kalau nggak salah tuh. Nggak ada ya? Apa udah terjawab Pak? Terima kasih Bapak. Pertama gini Pak. Tadi saya bilang bedakan antara akidah dengan ilmu akidah. Antara tauhid dan akidah sama.
Tapi yang tadi di awal saya bedakan adalah antara akidah dan ilmu akidah. Pertama, kenapa saya bedakan ini? Karena mungkin saja ada orang nanti akan bertanya, loh kamu membawa istilah-istilah ilahiyat, nubuat, sam'iyat, emang ada di zaman Nabi? Kan suka ada yang begitu. Yang nggak ada di zaman Nabi karena emang ilmunya belum muncul, tapi akidahnya ada. Jadi antara akidah dan ilmu akidah nanti beda. Akidah itu ya dia adalah keyakinan kita akan Allah. Tapi ketika dia menjadi ilmu, maka para ulama butuh untuk membuat istilah, butuh untuk membuat bab, susunannya bagaimana. Maka tadi di awal pembahasan coba bedakan antara akidah dengan ilmu akidah. Kalau akidah ya udah keyakinan aja, belum menjadi ilmu. Itu ada nggak di zaman Rasul? Ada. Tapi kalau ilmu akidah dalam artian susunannya ilahiyat, nubuat, sam'iyat, yang nggak ada gitu. Karena belum ada ilmu akidah. Sama seperti tajwid. Emang dulu zaman Rasul pernah ada istilah mat tobi'i? Nggak ada. Tanya sama Sayyidina Ali, misalnya sahabat. Kalau ditanya seandainya, wahai Sayyidina Ali atau wahai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, jelaskan kepada kami apa itu mad jaiz munfasil. Ya nggak tahu. Tapi tajwid mereka lakukan. Ketika mereka butuh kepada ilmu tajwid untuk menjaga Al-Quran, maka yang namanya ilmu butuh istilah, butuh rumusan. Nah, seperti itu. Jadi jawaban saya, antara tauhid dan akidah nggak ada beda. Dia juga. Ya, kalau secara bahasa akidah itu artinya keyakinan yang diikat. Itu secara bahasa. Kalau tauhid secara bahasa artinya mengesahkan Allah. Jadi duanya ini maknanya saling sinkron. Kita mengesahkan Allah, kemudian keyakinan ini kita ikat. Itulah makna akidah dan tauhid secara bahasa. Kemudian yang saya bedakan dari awal pembahasan tadi adalah antara akidah sebelum menjadi ilmu dengan akidah setelah dia sudah menjadi ilmu. Ya, bedanya di mana? Bedanya sebelum menjadi ilmu nggak ada istilah, nggak ada rumusan, nggak ada susunan bab. Begitu aja. Tapi setelah menjadi ilmu, oh dia butuh istilah, butuh susunan bab, butuh ini, semuanya jadi. Seperti itu, Pak. Kemudian ada asmaul husna. Ada sifat wajib bagi Allah. Cara bedanya dia itu asmaul husna apa sifat wajib? Itu gimana ya? Pokoknya apa yang dikabarkan berupa asmaul husna itu sifatnya tauqifi. Tauqifi itu hanya bersumber dari Nabi. Jadi kita itu nggak bisa menamai Allah dengan nama sesuai hati kita, nggak bisa. Jadi asmaul husna itu menunjukkan nama, sedangkan nama itu menunjukkan zat. Ya, kalau sifat dia menunjukkan sifatnya, tidak mengarah kepada zat. Jadi kalau saya katakan, ya sifat kudrah, berkuasa, itu kan yang kita pahami adalah sifat kuasa, bukan zatnya. Di dalam otak kita seakan ada beda. Padahal kudrah dan Allah ya itu juga, karena Allah itu tidak tersusun. Kayak manusia kan tersusun, Allah tidak tersusun. Cuman yang kita pahami ketika memahami kudrah, maka yang kita pahami bukan zat. Beda lagi dengan asmaul husna. Ketika bilang Ar-Rahman, berarti Allah zatnya itu namanya Ar-Rahman. Walaupun di dalam asmaul husna itu mengandung sifat juga. Jadi di dalam asmaul husna itu menunjukkan zatnya Allah, namanya Allah, dan mengandung sifat. Mengandung sifat. Kayak misalnya sifat Rahman. Rahman itu zat Allah, tetapi zat Allah yang mempunyai sifat rahmah. Rahmah itu apa? Kasih sayang. Jadi zat Allah yang punya kasih sayang. Kasih sayang kan sifat. Zatnya disifati dengan Rahman. Jadi Asmaul Husna itu menunjukkan zat dan juga sifat. Dan dari Asmaul Husna ini, sifat yang dikandung di dalam Asmaul Husna ini kembali kepada sifat wajib yang 20 tadi. Misalnya, sifat apa nih? Sifat rahmah. Ya, atau sifat jangan rahmah. Misalnya sifat al-jabbar. Jabbar itu kan kalau di terjemahan letterlock tuh bisa memaksa. Kan? Itu sifat jabbar. Jabbar itu dalam secara bahasa gitu kalau diterjemahkan letterlock.
Nah, ini zat yang bisa sifatnya itu memaksa. Nah, memaksa ini kalau kita renungkan, dia kembali ke sifat kudroh, berkuasa. Karena mustahil bisa memaksa tidak ada sifat kudroh. Maka yang ada di dalam Asmaul Husna itu adalah menunjukkan zatnya Allah dan semua sifat wajibnya Allah. Kalau kita kembalikan semuanya kembali kepada 20 sifat tadi. Gitu. Bisa dipahami? Mudah-mudahan bisa. Jadi bukan hanya meninju, mungkin ini Agung ya. Ya, iya, iya, bukan sebenarnya bukan hanya itu aja. Tadi mungkin yang mau ditanyakan, Nabi Musa membunuh itu kan haram ya. Tadi katanya Nabi kan nggak bisa berbuat dosa, tapi kok ini membunuh berbuat dosa? Ayo bagaimana? Sebenarnya bukan hanya Nabi Musa aja, ada lagi Nabi Adam. Nabi Adam makan buah khuldi, sampai diusir dari surga. Loh katanya Nabi nggak pernah berbuat dosa, ya kan? Kemudian siapa lagi? Nabi Ibrahim di dalam suratnya ketika merenung alam semesta, ini Tuhanku. Terus kata Nabi Ibrahim, aku nggak suka. Ini Tuhanku. Apa tadinya Nabi Ibrahim musyrik terus jadi beriman? Loh katanya Nabi itu terpelihara. Nah, ini sangat bagus sekali, bagus. Jadi ini sebenarnya ada pembahasan ismatul anbiya, maksumnya para nabi. Para ulama sepakat semua nabi maksum ketika diutus jadi nabi. Namun yang jadi pertanyaan, sebelum jadi nabi itu maksum juga apa enggak? Itu yang jadi pertanyaan. Tapi semuanya sepakat. Enggak mungkin nabi itu baik sebelum diutus atau setelah diutus melakukan dosa besar, enggak mungkin. Ya, enggak mungkin melakukan dosa besar. Nah, oke, itu dia kesepakatan. Sekarang kalau ditanya, misalnya Nabi Adam aja dulu. Nabi Adam kan katanya nabi, kok melanggar perintah Allah ya, makan buah khuldi. Wah, di sini pembahasannya panjang. Salah satunya saya singkat. Memang Nabi Adam melanggar perintah Allah pada saat itu. Tetapi sebetulnya itu sebenarnya pelanggaran yang diperbuat Nabi Adam secara zahir dia adalah suatu pertentangan terhadap syariat. Tetapi secara batin sebenarnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan itu agar Nabi Adam keluar dari surga. Kenapa Allah secara batin memerintahkan itu? Ini kata Syekh Abdullah Sya'roni. Karena Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mengeluarkan Nabi Adam dari surga. Sementara hukumnya yang keluar dari surga haruslah karena satu kesalahan. Dan kesalahannya itu nggak mungkin bersumber dari Allah karena Allah Maha Mutlak. Harus kesalahan yang diperbuat oleh makhluk. Maka di situ Nabi Adam sengaja dibuat bersalah agar memang turun keluar dari surga. Tetapi setelah itu Nabi Adam dikaruniai taubat langsung oleh Allah. Sehingga dengan taubatnya itu menghapus semuanya. Makanya kan doanya Subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu dengan doa itu semua yang udah lalu dihapuskan. Itu pertama. Yang kedua, yang diperbuat Nabi Adam ya ketika makan buah khuldi ya itu hanya sedikit saja, secuil. Jadi jangan kita bayangkan Nabi Adam tuh makan buah khuldi sampai kenyang. Enggak. Hanya sedikit. Dan setelah itu Nabi Adam ingat salah, baru setelah itu diusir. Artinya apa? Seandainya yang berbuat begitu bukan nabi, maka dia akan menghabiskan buah khuldi itu lebih dari satu. Karena Nabi Adam ini calon nabi, maka yang dimakannya itu hanya sedikit, hanya sebagai simbol kesalahan yang kemudian menjadi legitimasi untuk dikeluarkan. Terus yang ketiga, bisa juga kita katakan yang diperbuat Nabi Adam itu adalah sebelum diturunkannya, sebelum diangkatnya Nabi Adam menjadi nabi. Sehingga pada saat itu belum berlaku hukum syariat. Kan prinsipnya sebelum Nabi diutus hukum syariat nggak berlaku. Seperti orang yang hidup di antara zaman Nabi Isa sampai zaman Nabi Muhammad. Nabi Isa wafat. Nabi Muhammad belum datang. Nah, ini ada masanya. Pada masa ini namanya masa fatrah. Belum ada syariat yang diturunkan lagi. Hukumnya gimana? Nggak ada hukum. Maka orang yang berbuat kebaikan, apapun agamanya, keyakinannya diampuni oleh Allah. Bahkan orang Majusi diampuni dosanya oleh Allah. Karena syariat belum turun. Begitu juga Nabi Adam pada saat belum diutus menjadi nabi. Begitu juga Nabi Musa ketika beliau memukul
pada waktu itu belum ada syariat. Belum diangkat Nabi Musa menjadi nabi. Maka pada saat itu tidak berlaku hukum syariat pada saat itu. Maka tidak bisa kita katakan itu adalah sebagai perbuatan dosa. Nah, jadi peristiwa Nabi Musa itu di luar daripada hukum syariat karena pada saat itu belum diberlakukan hukum syariat. Nah, kemudian apakah perbuatan itu secara pribadi atau secara tobiah itu bahasa Indonesia apa ya? Secara akal sehat atau secara kemanusiaan bisa dibenarkan atau enggak? Ya, bisa dibenarkan. Kenapa? Karena Nabi Musa melawan pada saat itu orang yang menghakiminya. Maka di sini Nabi Musa ketika memukulnya pun Nabi Musa tidak bermaksud untuk membunuhnya. Tetapi karena begitu kuat pukulannya, akhirnya tidak sengaja membunuh. Beda sama yang dia awalnya niat mau bunuh, sama awalnya dia mau bunuh bela diri, dia memukul tapi dia meninggal. Beda. Jadi di sini secara kemanusiaan juga Nabi Musa nggak berdosa. Kalau kita dari pandang hukum syariat, oke, belum ada hukum nggak berlaku. Tapi secara kemanusiaan, secara adat, melanggar adat, enggak juga. Karena Nabi Musa dari awalnya tidak meniat membunuh dia dan hanya membela diri. Kemudian setelah dipukul mati. Nah, berarti di sini bukan kesalahan Nabi Musa pada hakikatnya. Jadi Nabi Musa tidak berbuat kesalahan sedikit pun, baik secara syariat atau baik secara hukum adat. Kan kita kalau misalnya dalam sehari-hari, misalnya dibegal atau dicopet, kita membela diri misalkan, dan kita nggak niat bunuh, kita langsung pukul, tiba-tiba dia mati. Apakah kita dikatakan kamu dosa besar membunuh orang? Enggak. Karena saya juga membela diri dan saya tidak niat membunuhnya. Itulah yang terjadi di Nabi Musa. Kemudian yang terjadi di Nabi Ibrahim. Sebenarnya ini pembahasan panjang ya, saya cepat aja. Pembahasannya panjang dan ada banyak penjelasan para ulama yang lebih memuaskan lagi. Cuman saya menjelaskannya singkat. Kemudian Nabi Ibrahim gimana ketika melihat rembulan? Oh, ini Tuhanku, ini Tuhanku, ini Tuhanku. Kemudian setelah itu di ayat terakhirnya Nabi Ibrahim berlepas tangan. Ini bukan Tuhanku. Ya kan? Bahwasanya aku ini termasuk orang muslim. Jadi ketika Nabi Ibrahim bilang, ini Tuhanku, itu bukan dengan artian dia mengakui, tapi dalam artian dia mengejek. Maka ini membaca Quran itu butuh ilmunya. Jadi ketika saya bilang misalnya, matahari muncul, saya bilang, inikah Tuhanku? Nah, itu intonasinya bukan intonasi mengakui, tapi intonasi mengejek. Inikah Tuhanku? Ya, inikah Tuhanku ketika melihat rembulan? Itu intonasinya intonasi mengejek. Jadi para ulama ada yang mengatakan ketika Nabi Ibrahim mengatakan haza Rabbi, ini Tuhanku, itu bukan dengan intonasi yang mengakui, tapi dengan intonasi nada yang maksudnya mengejek. Inikah Tuhanku yang disembah oleh kaumku yang kemudian dia akan hilang? Inikah rembulan yang disembah Tuhan kaumku yang kemudian pas siang-siang nggak ada lagi? Nah, jadi Nabi Ibrahim di situ mengapa dia bertafakur, ingin mendatangkan argumen logika yang kuat di hadapan kaumnya. Jadi seakan gini, untuk membuktikan kalau itu bukan Tuhan gimana? Nabi Ibrahim lihat matahari tenggelam, bulan menghilang, lantas bagaimana mau disembah? Terus Nabi Ibrahim bilang, inikah Tuhanku? Kemudian dia turun ke kaumnya, tampak-tampakin, kalau emang Tuhan tanya. Jadi dengan argumen. Jadi bukan berarti Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Ibrahim itu berbuat kesalahan. Jadi seperti itu Bapak mungkin bisa diinikan. Nanti kalau misalnya mau jawaban lebih lagi akan saya kirimkan dengan ke Japrinya langsung insya Allah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan lahi hamdan yafina wa yukafi mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa amalan salihan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban halalan mubarakan. Allahumma ahsyurna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamati yauma la dhilla illa dhilluh. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'i masyayikhina wa mu'allimina wa asatidatina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.